Zakaria 12 ayat 1. Lihat. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh. Nah, kata menciptakan ini bukan dari kata poieo, bukan dari kata poieo atau poieo atau dari kata bara. Beresit bara Elohim, bukan. Tapi dari kata yitsar, membentuk, sama seperti kalau air, kalau tanah liat dibentuk jadi segitiga, jadi lingkaran, jadi kotak. Namanya tetap tanah liat, nggak berubah. Beda kalau saya air dijadikan anggur, itu namanya menciptakan. Dari nggak ada jadi ada. Yang sebelumnya nggak ada anggur itu, tapi jadi ada anggur. Karena air dengan anggur kan sangat berbeda. Tetapi kata menciptakan di situ dari kata yitsar, yang artinya membentuk. Membentuk itu form to form, membentuk roh manusia, karena itu adalah roh. Seluruh roh yang ada di dunia ini adalah dari roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang kemudian kalau ditaruh di dalam gelas, namanya misalnya air, sumber air, saya selalu mengilustrasikan air di Jerman itu selalu bisa diminum. Tapi kalau taruh di dalam gelas namanya air minum. Begitu taruh di dalam radiator, namanya bukan air minum, namanya air radiator. Karena dia sudah ada dalam radiator. Nggak mungkin kita minum, ya kalau mau boleh. Tetapi kan secara logika itu namanya air radiator. Tapi kalau kita mau bilang air minum, ya taruh di dalam botol atau di dalam gelas, maka itu namanya air minum. Tetapi gantian, Pak. Namanya Pak. tetap air. Begitu, Pak. Ya. Gantian ya. Lagi boleh, ya. Pak. Boleh, Pak. Silakan. Ini saya mau nambah sedikit. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, ya. Iya, ini Tuhan ya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi menurut penyelidikan ahli-ahli budaya dari seluruh suku-suku di seluruh dunia, ya, saya pernah dulu udah lama kali puluhan tahun yang lalu ada baca ya, bahwa kodrat dari manusia itu selalu mencari the ultimate reality ya. Ya, realitas yang tertinggi selalu, suku apapun dia, agama apapun dia selalu dimulai dengan kerinduan mereka untuk mencari sesuatu yang ultimate reality. Itulah kekekalan yang Tuhan tanamkan dalam hati setiap manusia ya. Sehingga setiap manusia itu akan mencari Tuhan. Itu satu. Kedua, tadi kita ada berbeda pendapat ya soal roh atau jiwa orang mati ya, menurut Pak Paul tadi itu akan kembali ke Seoul atau ke Firdaus ya. Yang orang yang mati hidup kembali maksud saya tadi ya. Saya nggak sepakat Pak, karena di dalam Lukas ya, Lukas berapa itu ya, mengenai orang miskin dan Lazarus ya. Setelah mereka ada di Firdaus dan di Hades ya, tidak mungkin lagi mereka kembali ke dunia Pak ya. Itu ajaran dari Tuhan Yesus, dan itu tidak disebut perumpamaan loh, tidak, itu bukan bagian dari perumpamaan, tapi Yesus mengajarkan demikianlah nanti. Itu satu. Kedua lagi, pada waktu Yesus bangkit atau waktu dia disentuh oleh Maria, dia bilang jangan pegang karena saya belum bertemu dengan Bapa. Jadi mereka yang hidup kembali itu saya yakin rohnya ya atau jiwanya itu belum sampai di Hades atau di Firdaus. Itu kalau menurut saya Pak. Itu tadi komen saya. Silakan Pak, mulai terusan. Halo? Oke, sebentar ya. Kita cek nih dalam Lukas 16. Lihat, tidak ada kata di situ tidak mungkin ada orang mati bisa kembali lagi. Sebab Yesus, pemuda di Nain, dan banyak sekali orang dibangkitkan bisa kembali. Tetapi yang di dalam Lukas 16, yang di dalam cerita Lazarus dan orang kaya, maksudnya adalah sekalipun ada orang mati bangkit. Nah, lihat nih kalau kalimatnya nih ya. Ayat 21, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara mati. Jadi bukannya nggak mungkin kembali, Pak. Di situ, Pak. Jadi itu nggak nyambung, Pak. Ayat itu nggak nyambung. Nah, balik lagi, kalau Bapak kan selalu menafsirkan. Kalau saya sangat
percaya diri, kalau kita membaca teks yang tertulis apa adanya tanpa menambahkan asumsi dan pendapat orang lain, itu akan selalu tepat dan kita akan mendapat pengertian secara logika Alkitab yang benar. Logika Alkitab ya, maksudnya logika Alkitabnya, linearnya Alkitab itu akan benar tanpa kita harus mendengarkan pendapatnya Bapak Gereja atau siapapun juga di situ. Nah, kalau saya mengutip seseorang itu hanya untuk pembanding, tetapi bukan berarti yang benar bahwa orang itu enggak. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan yang dihakimi itu jiwa manusia, bukan rohnya. Karena roh itu sudah jelas kembali kepada Bapa. Ia adalah Bapa segala roh. Kenapa enggak dibilang Bapa segala jiwa? Tadi Bapak mengatakan, ya bisa saja gambar dan rupa, kadang-kadang bilang rupa, kadang-kadang bilang gambar, roh dengan jiwa, kadang-kadang bilang roh, kadang-kadang bilang jiwa. Itu suka-suka. Nah, di dalam yang saya yakini, Tuhan itu nggak iseng, Pak. Ketika dia bilang jiwa, ya jiwa. Ketika dia bilang roh, ya roh. Ketika dia bilang rupa, ya rupa. Ketika dia bilang gambar, ya gambar. Banyak teolog-teolog menyamakan dengan kata yitzhar, ya, membentuk. Terus satu lagi, bara, poieo. Satu lagi, sebentar, ada satu kata lagi ya. Matahari, bulan, bintang itu dibentuk juga, tetapi dengan suatu proses. Gitu ya. Nah, itu banyak orang tidak mengacaukan kata itu, Pak. Sebentar, saya ada di sini ya. Sebentar, oh nggak ada. Sebentar. Saya minta pendapat Bapak itu ya, tadi soal yang hidup kembali. Ya. Di Yesaya 26 ayat 14, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 6 ayat 14. Yesaya 6 ayat 14. Kita buka aja, Pak. Yesaya 26. Ayat 14. Ya. Sudah? Ya. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan menyediakan segala ingatan kepada mereka. Yesaya 26:14 kita buka ya. Jadi, menurut saya roh-roh gentayangan itu tidak mungkin ada, Pak, kecuali ya mujizat seperti ya. Yesaya 6 ayat. Tidak mungkin ada roh gentayangan orang yang sudah mati, Pak. Mereka sudah mati langsung dihakimin, kan ada ayatnya, Pak. Di dalam baru mati langsung dihakimi, ada ayatnya setahu saya itu. Jadi nggak mungkin roh-roh itu bisa gentayangan lagi ke dunia, Pak. Sebentar, itu Bapak bisa tolong carikan nggak itu kalau ada itu bagus tuh. Barang siapa mati langsung dihakimi. Enggak, Pak. Sebab setahu saya ayatnya bunyinya begini, tapi mungkin Bapak ada ayat yang lain yang saya terlewat. Ya. Sama seperti manusia mati hanya sekali saja, kemudian dihakimi. Ayatnya itu dia. Begitu. Tetapi bukan orang mati langsung dihakimi. Karena hari penghakiman itu baru nanti, Pak. Di akhir zaman, di dalam wahyu itu, maka orang mati besar dan kecil, nah, dia berdiri di depan tahta Allah dan dibacakan buku kehidupan 1 dan 2, kitab kehidupan, dan ada kitab yang lain satu lagi ya. Dan itu barang siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab itu, ia akan dibuang ke Gehenna. Dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi orang yang percaya Yesus, dia tidak akan dihakimi kesalahan, benar salah, tetapi pekerjaannya. Orang yang tidak percaya Yesus, dia dihakimi menurut perbuatannya. Begitu, Pak. Jadi itu yang pemahaman saya. Nah, kemudian kalau yang tadi Bapak sebutkan, ini saya... Bapak mengatakan tadi belum dihakimi setelah mati. Ternyata setelah mati itu ada yang sudah masuk Hades, ada yang masuk Firdaus. Itu sudah tetap hukumannya, Pak. Yang dari Hades tidak mungkin ke Firdaus, Pak. Itu sudah begini, Pak. Sementara maksudnya. Itu pemahamannya seperti ini. Pemahamannya orang yang percaya Yesus, di dalam Yohanes 3 dikatakan, barang siapa tidak percaya Yesus, maka dia sudah berada di bawah penghakiman. Ya kan? Ya. Tetapi kita yang percaya Yesus tidak akan dihakimi. Karena kita yang percaya Yesus langsung masuk ke paradiso ketika kita mati. Nah, ketika kita masuk paradiso ini, kemudian nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh dibilang spiritual body, Paulus bilang itu ya, spiritual body dalam Roma 8 kalau nggak salah. Di dalam pneumatical soma. Jadi tubuh kebangkitan, tubuh yang rohani, bukan pneuma ya, tapi pneumatical. Jadi adjektif di situ. Nah, ya tubuh kemuliaan. Kita hari ini sepakat. Nah, kemudian orang-orang yang tidak percaya Yesus, kita buka aja ayatnya ya supaya jangan salah. Takutnya saya salah kutip tadi. Sebentar. Nanti
kita bisa menyesatkan yang dengarkan nanti bisa bisa kita baca aja ayatnya ya. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang oke, salah kan? Nah, ini barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, bukan penghakiman. Wah, untung kita baca tuh. Tadi saya udah rada feeling nggak bagus. Ya, jadi barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Begitu nggak percaya, dia sudah auto di bawah hukuman. Karena bukan Yesus yang menghukum, dia sudah memilih hukuman bagi dirinya sendiri, sudah memutuskan. Kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dia pindah kan? Dia itu Roma supaya ayat 1 itu. Ya, itu juga sama. Nah, tapi saya lagi mau bilang yang auto itu, Pak, yang auto di bawah hukuman. Jadi, mengapa ada orang mati langsung ke Hades? Karena dia yang memilih, bukan dihakimi. Dia udah auto. Memang kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan kita semua mati. Mati kekal ya, mati kekal. Artinya nanti ujungnya nanti ke Gehenna. Tetapi orang yang percaya Yesus itu pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib, 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, kita langsung masuk paradiso dan kita nanti akan mempertanggungjawabkan pelayanan kita, perbuatan kita, entahkah itu dari jerami atau dari emas. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus dihakimi perbuatannya dan dia akan dimasukkan ke Gehenna. Karena dia memang sudah pasti akan mati kekal. Makanya dia bilang sudah auto, sudah di bawah penghukuman. Orang selamat itu bonusnya beda-beda, Pak ya. Gimana, Pak? Orang selamat itu bonusnya nanti beda-beda ya. Masa rasul sama kita lain dong ya kan? Belum tentu rasul itu kita tidak lebih baik dari rasul, karena Yohanes Pembaptis saja dibilang yang terkecil di kerajaan surga masih lebih besar, ya kan, daripada Yohanes. Artinya kita nggak tahu. Artinya Yesus bolak-balik berkata yang terdahulu akan menjadi yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Jadi kita disuruh jangan lengah, kita harus fokus. Jadi kita nggak tahu. Apakah misalnya nih contoh nih, jangan sama para rasul lah, itu terlalu jauh buat saya ya. Misalnya nih, saya dibandingkan dengan Smith Wigglesworth misalnya, dengan Smith Wigglesworth, belum tentu Smith Wigglesworth akan mendapat mahkota yang lebih indah dari saya. Seperti itu contoh. Tapi misalnya saya nih, dengan teman-teman yang baru lahir baru, dengan orang-orang Iran yang baru saya baptis, saya selalu berkata kepada mereka, kamu fokus. Belum tentu saya selalu lebih baik dari kamu. Kalau kamu fokus, suatu ketika kamu akan lebih dari saya. Saya selalu berkata begitu, karena yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Dan di Islam nggak ada pengajaran seperti ini, hanya ada di Kristen. Ya kan? Hanya dari Kristen. Nah, itu yang kita percaya. Oke, ini bagus sekali. Teman-teman sudah boleh bertanya ya, yang ada di live Zoom dan di YouTube, 851-7772-4545, Anda boleh bertanya kepada saya atau ke Pak Herman. Tadi kalau Pak Herman, saya menyimpulkan, nanti kalau salah kasih tahu Pak. Pak Herman membuat satu pemisahan dikotomi oleh karena pendapat dari teolog-teolog sebelumnya, yang tidak membedakan antara jiwa dengan roh, karena berdasarkan penerjemahan tadi dan berdasarkan cerita kisah-kisah di dalam Alkitab. Kisahnya, jadi secara global. Bapak kan menyimpulkan secara global. Nah, sedangkan saya membuat trikotomi berdasarkan detail teks, konsistensi dari teks Ibrani dan Yunaninya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa lain, bahasa Indonesia, itu nggak konsisten menerjemahkannya, sehingga selalu terjadi substitusi. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani dan di dalam bahasa Yunani, itu selalu konsisten. Begitu, Pak. Begitu, Pak? Pak, tolong tadi saya tambah, Pak. Boleh. Jadi kalau Bapak lihat semua itu, saya semua istilah baik Ibrani baik pun Yunani di dalam ayat-ayat saya cantumin, Pak. Nggak ada yang enggak, Pak. Betul. Ya, tapi yang maksud Bapak, terus Bapak kan membedakan nih kalau di dalam bahasa Inggrisnya live begitu kan, maksudnya begitu. Tapi tadi betul, maksudnya Bapak kan selalu mencantumkan ayatnya dan beberapa di ayat
seperti kata pengkhotbah Pak, di bawah matahari nggak ada yang baru. Apa yang saya pikir sudah dipikirkan orang duluan Pak. Iya, iya. Saya nggak menciptakan, saya hanya melihat mana yang cocoknya saya gitu aja Pak. Iya, betul Pak. Oke. Oh iya, tadi ada perkataan dari Bapak roh gentayangan. Nah itu nggak ada. Roh gentayangan saya juga percaya nggak ada. Karena ruah, pneuma atau ruah selalu kembali kepada Elohim. Jadi udah masuk. Nah, jiwa itu yang kemudian ada di Hades. Pertanyaannya kan mengapa orang bisa ngelihat arwah orang mati? Nah itu bukan gentayangan. Tetapi nanti di dalam pelajaran Heavens dan Hell, Hades ini ada di kita, ada di sini. Jadi itu alam rohani dan alam jasmani itu nggak bisa Anda pikirkan bahwa itu sekian mil jauhnya, nggak bisa, sekian kilometer jauh. Karena semua ada di sini itu hanya jasmani dan rohani. Jadi hanya switch kondisi rohania dan jasmania. Nah, ketika Anda dilingkupi oleh alam rohaniyahnya Hades yang dikuasai oleh orang-orang kegelapan, ada orang-orang indigo yang bisa melihat arwah-arwah orang mati yang di dalam Hades. Nah, karena Hades itu kalau kita ingat di dalam 1 Samuel 28 ya kalau nggak salah ya, perempuan penyihir di Endor, Saul yang pergi ke penyihir di Endor, tukang tenung di Endor itu pemanggil arwah, dia memanggil arwahnya Samuel. Panggillah Samuel, nggak disebut itu ruah atau juga nggak disebut juga dengan Nefes atau Suhe, nggak disebut. Tetapi waktu Samuel muncul, dia si perempuan ini bilang, aku melihat Elohim keluar dari tanah, dari Haaretz. Terus Samuel ini dia marah-marahin si Saul, tambah dikutukin lagi. Kamu besok malam kamu ada bersama-sama dengan di mana aku berada. Artinya Saul kan orang jahat, Samuel orang baik. Dia bersama-sama dengan Samuel. Artinya apa? Itu sama-sama ada di Hades, ada di Seol. Nah, sedangkan setelah di hari penyaliban Yesus, Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanannya, sesungguhnya pada hari juga engkau bersama-sama dengan aku di paradiso, atau itu kan bahasa Yunani, bahasa Ibraninya di Eden, begitu. Jadi begitu ya, itu sepakat ya Pak ya. Jadi teman-teman juga jangan percaya dengan roh gentayangan, bukan. Karena Anda dibuka matanya dan Anda ada di lingkungan itu. Kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan di lingkungan Hades, tapi dia akan melihatnya selalu penglihatannya di surga. Jadi kalau mimpinya pun mimpi surga. Nah, bagaimana dengan orang yang sering mimpi neraka? Saya nggak percaya neraka itu ada. Karena neraka itu sudah ada, karena orang-orang itu belum dihukum sekarang ini. Tidak disebutkan orang kaya dan Lazarus, orang kayanya lagi digorok-gorok, lagi di apa, kan nggak ada. Cuman pendeta-pendeta tertentu saja yang bilang ngelihat ada artis siapa digorok, disembelih, di apa, menurut saya itu halusinasi. Itu adalah sebuah delusi dan halusinasi, karena bahkan para nabi aja nggak ada yang lihat begitu. Kamu siapa begitu loh. Dan selalu kita ingat, bukan kita meremehkan pendeta itu, tetapi kan kita kembali ke yang tertulis. Itulah sebabnya Pak Herman, saya selalu bilang kembali ke yang tertulis, supaya orang jangan menafsirkan sembarangan dan jangan ngarang sembarangan kayak si pendeta-pendeta yang bolak-balik dapat tiket ke neraka sama tiket ke surga itu, Pak.